Baik, acara kita mulai saja. Sebelumnya, saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Tema webinar pada malam hari ini adalah kenali komplikasi diabetes dan cara menanganinya dengan herbal. Beliau adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau juga founder dan ketua umum Apoteker. Beliau juga merupakan ketua umum APHI dan ahli herbal Indonesia. Langsung saja kita sambut Dr. APT Kintoko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Mbak Ratna? Apakah suara saya jelas? Terdengar? Jelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, di pertemuan pada malam hari ini, pertama tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur karena banyak ya nikmat yang kita terima, termasuk diantaranya adalah nikmat sehat ya. Tema yang kita diskusikan hari ini adalah berkaitan dengan komplikasi diabetes. Sebelum kita membahas tentang komplikasi diabetes, akan lebih bagus kalau kita ketahui dulu ya diabetes itu apa gitu ya. Saat ini di semua belahan dunia itu menyatakan bahwa diabetes ini termasuk jenis penyakit endemik ya, bukan pandemik ya, endemik. Maksudnya ini hampir terjadi juga di setiap negara, di mana angka terbanyak yang mengalami penyakit diabetes ini yang pertama adalah China. Ya, China. Lalu yang kedua itu adalah India. Berikutnya setelah India itu adalah Amerika, dan ternyata yang keempat itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak nomor 4 di dunia. Bahkan diprediksikan sampai 2030 ya, itu akan terjadi jumlah lonjakan penderita diabetes ini sekitar 30 juta orang di Indonesia. Nah, oleh karena itu beberapa faktor yang kemudian bisa mempengaruhi dari penyakit diabetes ini, salah satu diantaranya itu adalah gaya hidup ya. Ada yang tanya misalkan apakah faktor keturunan berpengaruh? Jika dilihat secara potensi kemunculan atau pengaruhnya itu ya ada, tetapi tidak dominan gitu ya. Nah, yang lebih dominan justru pada gaya hidup, terutama yang sekarang banyak kita ketahui, gaya hidup yang dominan diantaranya adalah asupan kalori ya, seperti misalkan high sugar atau gula, juga lemak gitu ya. Tapi perlu saya sampaikan ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di antara keduanya ini, antara gula dan lemak, sebetulnya yang lebih harus diperhatikan itu adalah gula. Lebih spesifik lagi itu adalah gula sederhana, yaitu glukosa atau sukrosa ya. Sedangkan ada gula yang disebut dengan istilahnya adalah gula
buah atau fruktosa itu penggunaannya atau indeks glikemiknya itu lebih rendah dibandingkan yang gula atau sukrosa tadi. Nah, apakah orang yang mempunyai kadar gula darah yang tinggi, misalkan ya sudah dianggap mengalami diabetes, seperti kebanyakan yang dipakai parameternya adalah bisa gula darah sewaktu, yaitu sewaktu-waktu dia bisa menentukan kandungan kadar gula darahnya lebih dari 200 mg per desiliter, itu sudah termasuk kategori dia mengalami gula darah diabetes atau peningkatan kadar gula darah. Atau pada saat dihitung gula darah puasa dia lebih dari 126 mg per desiliter, ya, ataupun gula darah postprandial 2 jam setelah makan. Itu adalah parameter-parameter. Nah, biasanya yang punya dilakukan masyarakat adalah gula darah sewaktu. Jadi sewaktu-waktu dia bisa melihat kadar gula darahnya. Nah, tetapi yang lebih spesifik kalau bicara tentang komplikasi dari diabetes, itu yang dipakai parameternya itu bukan hanya gula darah saja, ya. Tetapi ada 2 yang paling sering dipakai. Yang pertama itu adalah HbA1c. HbA1c itu biasanya menandakan buruknya kontrol gula darah 3 bulan lampau, jadi 3 bulan ke belakang. Itu kalau kadar gula darah kita, HbA1c kita lebih dari 7%, ya, itu menunjukkan kontrol gula darah kita 3 bulan lampau, ya, ke belakang itu buruk, ya. Dan biasanya semakin buruk kontrol gula darah kita itu akan meningkatkan kadar HbA1c-nya. Bahkan ada yang bisa sampai 11%, bahkan ada yang sampai 30% dan seterusnya. Lah, apa sih HbA1c itu? Adalah gula yang terikat pada hemoglobin. Jadi gula yang terikat pada hemoglobin ini menunjukkan tingkat komplikasinya semakin buruk, semakin parah, ya. Yang itu menunjukkan kontrol gula darahnya itu juga semakin buruk gitu. Nah, selain HbA1c, biasanya yang juga bisa dipakai itu CRP, ya, C-reactive protein. Ini menunjukkan juga kondisi di mana kontrol gula darah kita ini sangat buruk sehingga kondisinya meningkatkan C-reactive protein tadi atau CRP. Nah, jika Bapak dan Ibu semuanya mengalami kondisi peningkatan HbA1c dan juga CRP, maka segeralah untuk berupaya melakukan upaya-upaya yang bisa diambil supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih berat. Biasanya komplikasinya itu dibagi menjadi 2, ya, yang disebut komplikasi makrovaskuler. Seperti misalkan terjadinya serangan jantung, ya, kemudian terjadinya stroke, ya, dan terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis atau adanya plak lemak LDL, lemak yang mengendap pada pembuluh darah kita,
itu menjadi salah satu penunjuk adanya komplikasi tersebut. Ini bisa dihitung dengan namanya indeks aterogenik ya, yaitu membandingkan antara bisa LDL dibanding HDL ya, atau LDL dibanding total kolesterol. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau semakin tinggi indeks aterogeniknya juga menunjukkan adanya potensi pembentukan sumbatan plak kolesterol pada pembuluh darah, terutama di tunika intima ya, pembuluh darah lapisan pembuluh darah bagian luar. Nah, Bapak Ibu, kalau terjadi seperti ini, itu sangat mungkin kalau penyumbatannya itu nanti terjadi pada otak misalkan ya, pada cerebrovaskuler, itu akan terjadi yang namanya stroke iskemik, yaitu serangan stroke yang disebabkan oleh karena sumbatan plak kolesterol pada otak. Juga bisa terjadi sumbatan pada arteri koronaria ya, sehingga disebut serangan jantung koroner. Itu yang sekarang sering terjadi dan tidak diwaspadai, sehingga seolah-olah ketika kita melihat atau mendengar banyak sekali kasus kematian yang disebabkan karena stroke ataupun serangan jantung, sebetulnya ada kemungkinan disebabkan karena faktor resiko, yaitu diabetes itu, atau lebih tepatnya adalah sumbatan kolesterol yang diperparah karena kondisi diabetes gitu, atau aterosklerosis atau sumbatan itu menjadi bentuk komplikasi awal dari diabetes yang kemudian menyumbat di otak ataupun menyumbat di pembuluh darah jantung gitu. Lalu yang berikutnya adalah yang disebut dengan komplikasi pada mikrovaskuler. Komplikasi pada mikrovaskuler ini yang paling sering ya itu adalah terjadinya gagal ginjal atau disebut nefropati diabetikum, nefropati diabetikum. Jadi diabetes yang menyebabkan kemudian gagal ginjal, dan ini yang sekarang sedang banyak sekali saya jumpai kasus-kasus yang di pelayanan rumah sakit ya, di mana saya juga praktek di rumah sakit Poliherbal ya, sehingga ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, jauh sebelum seseorang itu terkena gagal ginjal karena diabetes, sebetulnya sudah ada tanda-tanda, tetapi kadang tanda-tanda itu tidak kita perhatikan, yaitu apa? Peningkatan kadar mikroalbumin. Jadi peningkatan kadar mikroalbumin ini sebagai penanda bahwa telah atau akan terjadinya sebuah kondisi keparahan pada fungsi ginjalnya sebelum benar-benar terjadi, yaitu apa? Peningkatan kadar kreatinin, ureum ya di dalam serum yang menunjukkan memang penurunan fungsi ginjal. Tapi jauh sebelum itu yang bisa menjadi penanda itu adalah mikroalbuminnya. Jadi kalau mikroalbuminnya semakin tinggi di atas normal, itu menunjukkan bahwa ginjalnya itu sudah ada tanda-tanda, namun itu belum sampai benar-benar rusak gitu ya. Ini baru fase awal. Jadi kalau di Belanda ya, di Belanda itu mereka yang sudah memasuki usia paruh baya itu wajib dilakukan screening mikroalbumin gitu. Screening mikroalbumin ini bertujuan untuk memetakan potensi serangan atau potensi terjadinya gagal ginjal itu bisa dicegah sejak dini gitu loh. Karena nanti kalau sudah kena gagal ginjal itu
biasanya faktor pembiayaannya itu jauh lebih besar, ya, dengan misalkan hemodialisis gitu ya, itu jauh lebih besar. Selain itu morbiditasnya juga akan meningkat. Morbiditas itu kualitas hidup dari pasien itu juga akan mengalami penurunan gitu. Artinya yang dulunya itu bisa melakukan kerja-kerja secara optimal setelah terkena gagal ginjal itu kemudian bisa mengalami penurunan, misalkan mudah lelah dan seterusnya. Itu karena kadar ureum di dalam darahnya itu akan memicu seseorang itu mengalami mudah kelelahan gitu. Nah, itulah yang seharusnya diperhatikan bicara tentang komplikasi diabetes yang terjadi pada mikrovaskuler ya. Yang kedua, yang masih mikrovaskuler lagi itu adalah terjadinya retinopati atau kebutaan ya. Karena rusaknya saraf-saraf pada mata disebabkan karena komplikasi diabetes tadi. Kalau diperhatikan antara nefropati, kerusakan ginjal, saraf ginjal dengan kerusakan saraf mata, mana yang lebih sering? Kalau di Indonesia yang lebih sering itu adalah retinopati, nefropati. Ya, pada kerusakan karena saraf pada ginjal. Nah, beberapa tanda-tanda yang sering dialami di fase awal mereka yang terkena retinopati atau kerusakan itu adalah munculnya glaukoma. Ya, glaukoma itu adalah menjadi penanda bahwa itu akan terjadinya sebuah kondisi yang lebih parah lagi nanti, yaitu retinopati. Jadi ini sebelum retinopati gitu loh. Itu orang itu ada glaukoma gitu. Biasanya saya mendapatkan kasusnya juga yang banyak glaukoma, yang kena glaukoma itu ada riwayat diabetes gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah neuropati. Neuropati itu kerusakan pada saraf-saraf perifer, saraf-saraf yang ada pada permukaan kulit ya, yang menjadi indera perasa. Ya, biasanya nanti di sini orang itu sudah tidak lagi merasakan sensitivitas ketika misalkan dicubit ya, bahkan seringkali karena kerusakan saraf perifer pada indera perasa kita, terutama pada kaki misalkan, itu bahkan seseorang itu menginjak puntung rokok pun nggak terasa gitu. Tahu-tahu langsung terjadi pada kakinya itu luka gitu, luka akibat karena menginjak puntung rokok. Nah, setelah luka itulah terjadi kesulitan untuk sembuh atau sembuhnya itu lama. Jadi faktor lamanya luka, penyembuhan luka itu juga menjadi indikasi adanya komplikasi diabetes. Yang disebabkan awalnya kadang-kadang karena misalkan menginjak sesuatu nggak terasa lagi, kemudian terjadi luka, kemudian lukanya sulit atau lama sembuhnya. Jadi Bapak Ibu yang mendapati kasus misalkan mendapatkan seseorang yang lukanya kok nggak sembuh-sembuh, langsung kita waspadai itu adalah komplikasi diabetes. Kenapa ini harus dilakukan seperti itu? Supaya segera ditangani secara intensif. Kalau lukanya itu nggak segera ditangani intensif, nanti menjadi ulkus diabetikum. Itu setelah ulkus bisa terjadi nanti kondisi yang lebih parah lagi, sampai nekrosis. Kalau nekrosis atau sel-sel kulit sel-sel pada bagian tersebut sudah mati, itu nanti bisa menyebabkan gangren. Gangren akhirnya amputasi. Jadi banyaknya kasus amputasi itu kalau dirunut juga itu menunjukkan adanya contoh terjadinya komplikasi diabetes. Gitu ya. Jadi runtutannya itu seperti itu, runtutan ceritanya gitu.
ya. Terus ada lagi nanti komplikasi-komplikasi lain seperti misalkan kalau laki-laki misalkan impoten, ya, itu juga menjadi salah satu contoh komplikasi dari diabetes gitu ya, yang mana apa namanya diabetesnya itu menyebabkan eh, permasalahan di dalam sistem reproduksi laki-laki. Kemudian penurunan apa namanya penurunan eh, gairah seksualnya dan seterusnya, itu ekses-ekses berikutnya. Nah, setelah mengetahui itu, kemudian kita segera lakukan upaya-upaya untuk melakukan terapi. Terapi yang pertama itu adalah terapi yang pendekatannya tidak harus menggunakan obat, gitu. Disebut terapi non farmakologi. Yaitu yang harus dilakukan pertama adalah memang menurunkan kadar gula darah tadi, ya. Karena non farmakologi berarti belum menggunakan obat-obatan baik kimia atau sintetik, berarti merubah pola makan gitu. Pola makan yang paling harus segera diturunkan atau segera diubah itu adalah asupan gula yang berjenis sukrosa terutama dan fruktosa gitu ya. Sehingga pada penderita diabetes itu memang harus betul-betul diupayakan sekali tidak mengkonsumsi manis-manis yang dari gula pasir gitu ya. Kalaupun menggunakan manis-manis ya selain daripada gula pasir itu misalkan gula-gula yang berasal dari beberapa buah-buahan, ya, itu yang disebut dengan fruktosa tadi. Itu pun juga memilih buah-buahan yang tidak begitu manis ya, manisnya itu sedang gitu ya, tidak terlalu manis gitu. Kemudian melakukan aktivitas olahraga. Kenapa? Karena aktivitas olahraga itu ada mekanisme yang nanti bisa menurunkan kadar gula darah, tetapi melalui AMP kinase, melalui aktivitas kontraksi otot. Nah, itu akan menurunkan kadar gula darah juga gitu. Sehingga itulah yang harus dilakukan antara mengatur pola makan, kemudian contoh tadi buah-buahan ya, saya lupa untuk para penderita diabetes yang bagus itu adalah alpukat ya. Alpukat itu contoh yang bagus untuk para penderita diabetes. Jadi konsumsi alpukat gitu. Karena itu saya sarankan asupan-asupan seperti itu bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua olahraga, yang ketiga mengatur pikiran supaya tidak terlalu stres. Jadi begini, kalau kita sudah terdiagnosis diabetes dan pikiran kita kemudian terfokus pada penyakit kita yang menyebabkan kemudian kita pikiran menjadi tidak bisa istilahnya kayak depression gitu ya, kayak benar-benar sangat terpikir dengan penyakit diabetes, akibatnya malah pengendalian kadar gula darahnya itu sulit karena gula darah itu fluktuatif disebabkan karena faktor stres, hormon-hormon stres gitu. Artinya kalau misalkan seseorang sudah terdiagnosis diabetes, mendingan gitu ya, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan spiritual atau peningkatan spiritual sehingga pikirannya itu lebih tenang gitu. Banyak pikir misalkan ya, tidak terfokus dengan penyakitnya itu. Dan banyak penelitian yang menghubungkan antara zikir dengan penurunan kadar gula darah itu dikaitkan dengan ketenangan jiwa gitu. Jadi itu harus diatur. Yang berikutnya, yang keempat itu kelelahan fisik ya, itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah sehingga para pasien yang sudah didiagnosis diabetes sebaiknya memang atau lebih baik adalah membiasakan kegiatan-kegiatan yang tidak cukup menghabiskan tenaga gitu ya, istilahnya kelelahan.
Jadi silakan diatur sendirilah, namanya lelah itu sangat subjektif, tergantung dari setiap individu. Nah, kalau sudah bekerja misalkan beberapa jam gitu ya, rehat atau istirahat ketika memang tubuh itu sudah terasa kelelahan. Jadi jangan dipaksakan lagi melakukan aktivitas kegiatan bekerja yang benar-benar menguras tenaga. Itu nanti kadar gula darahnya pasti akan naik gitu. Lalu yang terakhir, kebiasaan untuk mengkonsumsi cairan, istilahnya air ya, tapi yang cukup mengandung unsur alkali. Ya, maka kadang-kadang para penderita diabetes itu seringkali konsumsi airnya itu adalah air yang ditambahkan dari jenis bikarbonat gitu. Jadi untuk meningkatkan alkalinitas dari darah ya si penderita diabetes. Karena pada umumnya penderita diabetes itu darahnya cenderung asam. Ya, cenderung asam, sehingga asupan minuman yang mampu meningkatkan mampu meningkatkan kebasaan darah atau merubah dari asam menuju ke basa, ini juga akan bisa mencegah daripada komplikasi-komplikasi yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang bagaimana dengan pendekatan terapi menggunakan herbal? Jadi kalau penderita diabetes jelas dia harus mengkonsumsi rutin ya suplemen atau herbal gitu yang bersifat meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi supaya daya tahan tubuhnya itu selalu meningkat ya. Nah, kenapa harus selalu dijaga daya tahan tubuhnya? Karena penderita diabetes kecenderungannya mengalami penurunan stamina atau daya tahan tubuh. Disebabkan karena terjadinya depresi atau penekanan pada sistem imunnya. Jadi sistem imunnya itu tertekan gitu. Suppression. Jadi tersupres oleh karena kadar gula darah yang tinggi tadi, sehingga perlu diupayakan penderita diabetes itu adalah menjaga stamina, yang menjaga daya tahan tubuhnya, sehingga kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka dia tidak mudah terserang penyakit-penyakit infektif. Karena pada penderita diabetes itu mudah dia untuk terinfeksi dengan penyakit infeksi yang paling mudah saja lah, yaitu batuk atau influenza atau flu misalkan. Termasuk pada masa COVID pada masa itu diabetes menjadi komorbid yang menyebabkan mudahnya seseorang kena infeksi virus. Nah, ketika seseorang itu terinfeksi, maka yang terjadi adalah dia akan lebih mudah kalau seseorang terinfeksi, maka kadar gulanya itu akan lebih mudah untuk naik gitu. Jadi itulah peliknya terapi dalam konteks diabetes itu, karena nyambungnya kemana-mana gitu ya. Tapi hal yang paling penting adalah tingkatkan stamina. Nah, beberapa herbal bisa digunakan, itu nanti mungkin Mbak Ratna bisa menjelaskan ya penggunaan herbal yang bersifat stamina. Kemudian yang kedua adalah herbal yang bisa mengendalikan kekentalan darah ya. Pada penderita diabetes itu biasanya darahnya itu kental ya, relatif kental gitulah ya. Karena ada peningkatan aktivitas platelet. Nah, itu harus diturunkan kekentalan itu. Karena kalau misalkan tidak diturunkan tingkat kekentalannya, itu akan mengarah kepada tadi peningkatan HbA1c atau juga bisa menyebabkan terjadinya kecenderungannya peningkatan tekanan darah tinggi. Jadi biasanya saya mengkombinasikan
pada penderita diabetes yang HbA1c-nya cukup tinggi itu adalah diberikan herbal-herbal yang bersifat antiplatelet, ya, mengencerkan darah, dan herbal-herbal yang bersifat anti hipertensi atau menurunkan tekanan darah. Karena kalau misalkan tidak dibarengkan dua itu, yaitu pengencer darah dan penurun tekanan darah, hampir bisa dipastikan sebagian besar para penderita diabetes itu akan punya kecenderungan tekanan darahnya itu meningkat. Dan yang paling diwaspadai dari peningkatan tekanan darah itu adalah angka yang kedua. Contoh, 150 garis miring 100 milimeter Hg. Nah, yang berbahaya itu yang justru yang kedua itu. 150 garis miring 100, nah 100-nya itu yang harus diwaspadai. Jadi Bapak Ibu kalau melihat pasien-pasien diabetes yang komplikasi, kecenderungannya angka yang kedua itu cenderung tinggi. Itu adalah darah yang darah balik, ibaratnya darah dari organ menuju ke jantung. Itu yang harus diwaspadai. Dan banyak terjadi serangan-serangan stroke ataupun jantung dan gagal ginjal itu karena faktor angka yang kedua yang disebut diastolik itu. Diastolik. Nah, diastoliknya itu yang harus diwaspadai. Sehingga pola herba yang bisa dipakai itu adalah mengkombinasikan antara stamina ditambahkan dengan herbal-herbal yang mengencerkan darah, ditambah lagi herbal-herbal yang mencegah terjadinya hipertensi. Selain memang kita harus rutin ngecek kadar gula darah dan tekanan darah, itu rutin ya, seminggu sekali bagi penderita diabetes, atau bahkan 3 hari sekali itu masih oke lah, masih boleh lah dikendalikan terus, karena faktor pencegahan atau cara mencegah komplikasi adalah kita mengendalikan terus. Nah, baru nanti diberikan herbal-herbal yang memang dia bersifat untuk penurun tekanan darah, penurun gula darah. Nah, kalau bicara tentang herbal penurun gula darah itu banyak memang, ya, banyak sekali, termasuk dari jenis yang bersifat pahit-pahit, ya, bersifat kelat-kelat, ya, itu mempunyai kemampuan untuk menurunkan gula darah itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mencari herbal yang bersifat sinergis. Nah, itulah yang menjadi pokok dari upaya supaya kadar gula darah juga bisa turun gitu ya, terkait dengan pencegahan dari komplikasi. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi komplikasi-komplikasi yang tadi saya sebutkan, misalkan aterosklerosis atau penyumbatan, ya kolesterolnya harus dihancurkan istilahnya, harus diluruhkan. Kalau kemudian terjadi komplikasi berupa luka diabetes, misalkan, ya lukanya harus dirawat dengan sangat baik ya, dengan menjaga kondisi kaki supaya tetap bersih dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau komplikasinya itu mengenai pada sistem reproduksi, misalkan impotensi, nah itu harus diberikan terapi-terapi yang mampu untuk meningkatkan gairah misalkan ya, kemudian kekuatan ereksi dan seterusnya. Ini biasanya berkaitan dengan nanti asam-asam amino seperti L-arginin misalkan, itu perlu ditambahkan suplementasi itu. Saya kira itu diskusi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ratna. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Kin. Buat teman-teman yang sudah bergabung, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Barangkali teman-teman yang lainnya juga ingin menanyakan, yang nanti langsung dijawab oleh Dr. Kin. Silakan langsung aja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Di sini saya akan membacakan beberapa komentar ya
pertanyaan maksudnya. Dari Fakhrudin, Assalamualaikum. Herbal untuk komplikasi impotensi sudah 2 tahun, riwayat diabetes sudah 7 tahun. Mohon pencerahannya. Silahkan mungkin langsung dijawab oleh Dr. Kim. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, basis terapi yang perlu untuk dilakukan itu yang pertama adalah menjaga stamina atau daya tahan tubuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan asupan antioksidan yang kuat di dalam tubuh. Apa fungsi antioksidan? Adalah untuk menyadarkan radikal-radikal bebas atau biasa kita sebut apa itu toksin ya, yang disebabkan karena tingginya kadar gula darah di dalam tubuh kita itu. Lalu yang ketiga adalah memberikan asupan-asupan herbal yang punya kemampuan pencegah dari peradangan. Jadi basis itu bisa diambil dari 1, 2, 3 atau salah satunya dari sistem 3 itu tadi, yaitu sistem imun atau daya tahan tubuh, antioksidan dan anti radang, anti inflamasi. Nah, setelah itu ini dipenuhi, barulah kita bicara bagaimana kemudian misalkan pada kasus laki-laki yang mengalami impotensi misalkan. Nah, saya menyarankan adanya beberapa kombinasi herbal selain yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Ratna sendiri, misalkan herbal stamina itu untuk dari apa atau menjaga daya tahan tubuh, tetapi itu bisa ditambahkan di dalam herbal itu. Jadi kita sebutnya dengan istilah topping gitu ya. Itu dari luar gitu, daripada herbal yang basis tadi. Misalkan untuk kasus impotensi ini ya, itu bisa nanti kita campur misalkan dengan sedikit menggunakan garam Himalaya misalkan. Fungsi dari garam Himalaya salah satunya itu adalah mengaktifkan enzim-enzim antioksidan yang ada di dalam tubuh, di mana enzim-enzim antioksidan ini akan berkolaborasi, bekerja sama dengan zat antioksidan yang kita masukkan lewat misalkan herba-herba yang biasanya saya sebut dengan herba-herba yang memiliki warna-warna yang cerah gitu. Bisa hijau, bisa kuning, bisa merah, orange, atau jingga. Itu yang dari luar. Tapi antioksidan yang sifat enzimatik itu dalam tubuh kita sendiri, yaitu enzim katalase, superoksid dismutase, itu membutuhkan kofaktor berupa mikroelemen atau mineral-mineral yang jumlahnya sedikit dibutuhkan, tetapi kalau itu dikurang, tidak ada, itu enzim ini nggak bisa berjalan, nggak bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi dari mana sumber mineral ini? Itu adalah dari garam Himalaya. Itu contohnya. Kemudian untuk perbaikan kayak tadi misalkan orang yang impotensi itu ada masalah, kita berikan asam amino L-arginin misalkan. Itu bisa kita dapatkan misalkan dari kelor. Ya, dari kelor atau suplementasi L-arginin juga bisa, asam amino L-arginin. Kemudian nanti dikombinasikan misalkan dengan beberapa herbal yang bersifat afrodisiak ya, seperti misalkan purwojang, pasak bumi, lada hitam, kemudian ditambah jahe gitu ya. Nah, itu adalah kombinasinya. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, berarti itu harus dilakukan dan harus dipahami bahwa kasus-kasus penyembuhan karena herbal itu tidak berkarakter seperti obat sintetik yang sekali diminum langsung besoknya sudah baikan gitu. Herbal itu paling tidak itu 3 hari minimal itu. Ya. Jadi kalau kurang dari itu saya malah justru khawatir kalau itu dicampurkan dengan BKO dan kimia obat yang itu tidak berdasarkan dosis sehingga bisa menyebabkan efek samping dan bahkan kerusakan dalam organ-organ kita
karena tidak ada takarannya. Jadi jamu BKO itu jamu yang penambahan bahan kimia obatnya itu nggak pakai takaran. Nah, itulah yang membahayakan. Jadi saya menyarankan jangan sampai teman-teman berobat tapi malah kena ginjalnya dan akhirnya mengalami kondisi yang lebih parah. Jadi seperti itu ya, Mas siapa tadi? Sudah 7 tahun ya, sudah cukup lama itu. Mungkin tolong dicek HbA1c-nya ya, Mas ya, yang tadi yang menderita itu mungkin dari HbA1c itu nanti bisa kita monitoring. Jadi nanti Mbak Ratna ini akan membantu untuk melakukan monitoring. Seperti itu. Baik, untuk Kak Fahrudin, apakah sudah jelas dari jawaban Pak Kin? Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih Tanya Herbal itu. Tanya Herbal merupakan forum kesehatan yang memberikan solusi herbal untuk kesehatan berbasis konseling dan pemantauan terapi. Jadi, setelah webinar ini selesai, nanti teman-teman bisa yang sudah bergabung di grup ataupun yang sudah save nomor saya, langsung bisa konsultasi dengan tim dokter Kintoko, seperti itu ya. Jadi konsultasikan, nanti ada format yang akan dikirim kalau teman-temannya ingin berkonsultasi seputar diabetes. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Roni, menanyakan untuk penggunaan obat herbal, bolehkah dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter? Dan adakah efek samping bila konsumsi berbarengan obat herbal dan khusus dokter? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Kin, silahkan. Ya, saya kira sepanjang nanti ada data yang mendukung bahwa terapi kombinasi itu lebih menguntungkan, itu saya kira baik dilakukan. Saya kasih contoh ya, pada kasus diabetes itu kalau kita mengkonsumsi misalkan glibenclamid ya, glibenclamid itu salah satu jenis obat sintetik ya, kemudian dibarengkan dengan pare ya, dengan kapsul pare itu akan memberikan dampak yang positif pada penurunan kadar gula darah, terutama mereka yang sulit turun kadar gula darahnya yang hanya menggunakan glibenclamid saja. Ini saya kasusnya mendapati soalnya. Jadi nggak turun-turun dia. Padahal udah konsumsi glibenclamid. Ada lagi yang konsumsi metformin. Ini first line untuk terapi pada diabetes itu kalau nggak glibenclamid biasanya metformin ya. Nyatanya kok belum turun-turun gitu. Nah, saya sarankan dikombinasi dengan tadi kapsul pare gitu. Nah, itu contoh ya kombinasi. Nah, kalau ternyata belum ada data yang konkret ya sebaiknya dikasih jeda waktu 1 sampai 2 jam. Nah, kalau untuk obat-obat yang sifatnya adalah untuk kardiovaskuler dan obat-obat yang untuk sintetik, obat-obat untuk saraf ya, saya sarankan dijeda lebih panjang yaitu sekitar 2 jam. Tapi selain daripada itu bisa cukup 1 jam saja jaraknya gitu. Nah, khusus yang untuk kardiovaskuler atau obat-obat sistem saraf pusat ya, karena dia rentang terapeutiknya itu pendek gitu. Seperti itu jawaban saya. Silahkan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan ya. Ini kita sedang membuka sesi pertanyaan tanya jawab. Silakan langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan buat teman-teman ya, tadi yang sudah sedikit dijelaskan oleh Dr. Kin bahwa kami membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin konsultasi, yang nantinya akan kami berikan rekomendasi herbal sesuai dengan keluhannya. Karena setiap
kondisi manusia atau orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita akan memisahkan mana itu yang khusus untuk keluhan ini diabetes atau hipertensi gitu ya. Jadi ada takarannya seperti itu. Nah, kemudian dilanjut dengan pertanyaan dari Kak Tantri di sini cukup menarik ya. Apakah diabetes bisa menyerang anak-anak terutama pada balita? Bagaimana cara orang tua agar anak terhindar dari penyakit diabetes? Apakah pengobatan diabetes pada anak sama seperti orang dewasa? Mungkin langsung akan dijawab oleh Pak Kintoko, silahkan. Iya, yang kasus di Indonesia yang dominan itu masih diabetes yang tipe 2. Diabetes pada kalangan dewasa, lansia itu diabetes tipe 2 ya. Dan biasanya faktor resikonya itu misalkan karena obesitas misalkan. Nah, apakah anak-anak bisa mengalami diabetes? Bisa ya, terutama yang diabetes yang disebabkan karena autoimun atau tipe 1. Nah, pada kasus-kasus yang ini karena ada suatu kelainan di dalam sistem imunnya sehingga terapi yang dilakukan sampai saat ini ya secara pendekatan kedokteran barat itu adalah dengan suntik menggunakan insulin gitu ya. Apakah bisa anak-anak misalkan juga disertai dengan konsumsi beberapa suplemen atau nutrisi herbal? Ya sangat bisa karena sekali lagi pada kondisi diabetes itu kecenderungannya mengalami perubahan semua parameter pada darahnya. Dan termasuk juga itu nanti berpengaruh kepada sistem daya tahan tubuh atau istilahnya itu mudah mengalami kelelahan. Jadi itulah fungsi peran yang dimainkan dengan asupan-asupan herbal untuk menjaga staminanya. Nah, ada beberapa herbal yang harus diwaspadai pada kondisi autoimun. Misalkan Echinacea. Echinacea itu nggak cocok untuk mereka yang sudah imunnya terlalu kuat, ya, karena dia hanya punya kemampuan menstimulasi. Kemudian meniran juga kurang cocok, ya, bersifat menstimulasi. Tapi kalau yang bersifat imunomodulator, modulator itu berarti memodulasi. Kalau terlalu tinggi yang diturunkan, kalau terlalu rendah dinaikkan. Nah, yang seperti itu dipunyai oleh karakter dari dari Mohon maaf, Pak Kin, sepertinya terputus. Sepertinya tidak ada sinyal ya. Untuk teman-teman nih yang sudah memberikan pertanyaan, pertanyaannya luar biasa, keren-keren banget ya. Di sini aku juga bakal bantu jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk, seperti ada nggak sih solusi herbalnya gitu ya. Solusi herbalnya itu seperti apa? Nah, kebetulan Tanya Herbal ini membuka kesempatan buat teman-teman semua untuk berkonsultasi. Jadi nanti akan ditanyakan seperti tensinya berapa, gula darah terakhir ceknya hasilnya berapa, keluhan yang dirasakan itu seperti apa. Seperti itu, nanti akan ditanyakan konsultasi seperti itu dan kemudian akan diberikan solusi herbalnya. Untuk teman-teman yang sudah menanyakan di sini ada nggak sih
rekomendasi herbalnya? Ada, nanti akan dijelaskan setelah sesi tanya jawab. Di sini akan diberikan contoh herbalnya itu seperti apa. Jadi setelah tahap konsultasi nanti akan kami berikan solusi herbalnya seperti itu. Mungkin Pak Kin sudah mulai terhubung kembali. Kita bisa lanjut karena tadi sempat terputus ya Pak. Ya, Mbak. Ya. Seperti itu. Tadi sampai mana nih? Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan hal lebih lanjut, bisa nanti dilanjutkan di grup WhatsApp Tanya Herbal atau personal chat ke saya atas nama Ratna ya. Nanti langsung bisa chat dan konsultasi. Untuk pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk 2 orang lagi untuk menjawab, tanya jawab ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Rina Budiati. Bagaimana efek diabetes ke gigi? Karena saya efeknya ke gigi sudah beberapa dicabut, ada pengaruhnya kah? Bagaimana sebaiknya? Seperti itu. Mungkin akan langsung dijawab oleh Dr. Kintoko. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rina. Ya, ada efeknya, Bu. Jadi, diabetes itu kan termasuk jenis penyakit yang berkaitan dengan sistem pembuluh ya, pembuluh darah ya. Sehingga semua jaringan yang berkaitan dengan pembuluh darah itu juga akan berpengaruh. Termasuk gigi. Jadi giginya mudah goyang itu juga bisa indikasi dari karena penyakit diabetes gitu ya. Maka seperti yang saya katakan tadi bahwa penyakit ini itu sudah menjadi ada yang mengatakan silent killer dan seterusnya gitu ya, atau pembunuh senyap atau diam gitu. Karena kalau kita nggak benar-benar mengendalikan dengan baik itu yang dikhawatirkan tadi komplikasinya tadi. Sehingga saran saya untuk tadi yang mengalami mudah gangguan pada giginya itu segera dilakukan tadi pengendalian kadar gula darah dan HbA1c. Itu menurut saya, Bu Rina. Terima kasih, Dok. Baik, sudah cukup jelas ya, Ibu Rina? Ya, makasih, Mbak. Baik. Sama-sama, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Aryani. Pasien lanjut usia menggunakan insulin saja, gula darah beliau naik turun cukup drastis. Kadang drop tidak sampai 80 dan keringat dingin, sering juga di atas 400. Padahal sudah menggunakan insulin. Apakah ada herbal yang disarankan yang aman untuk lansia dan tidak terlalu beresiko drop? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan, susahnya mengendalikan kadar gula darah itu karena sifat fluktuatifnya tadi. Dan itu terjadi bukan disebabkan karena penggunaan herbal, tetapi bahkan pakai obat sintetik pun terjadi gitu. Seperti yang tadi kasus yang saya sampaikan, dia itu sudah mengkonsumsi metformin kalau kasus yang ini. Ya, yang sebetulnya kan itu sudah, halo. Sebetulnya kan itu sudah menggunakan obat sintetik ya, tetapi nyatanya nggak turun-turun gitu kan. Kemudian saya minta dia mengkombinasikan dengan herbal gitu, dan alhamdulillah kemudian turun. Nah, ini kasus lagi sudah nyuntik insulin gitu ya. Kemudian terjadi fluktuasi juga kadar disuntik insulin sekian unit ya, misalkan agak turun, begitu ditambah unitnya langsung drop lah. Itulah situasi yang
dilematis ya, Bapak Ibu, dan saya sendiri juga memahami bahwa itu adalah karakter dari penyakit yang ada yang mengatakan hadiah terindah dari Tuhan, katanya seperti itu. Karena memang faktanya pikiran kita yang tadi mengalami stres, kelelahan fisik, kita sedang terinfeksi, itu akan menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya fluktuasi itu. Makanya kenapa penderita diabetes itu ada yang menyarankan ya itu harus selalu membawa gula permen itu ya. Itu karena ketika nanti dia drop keluar keringat dingin langsung dia mengkonsumsi permen itu gitu. Karena sifat fluktuatifnya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang begini. Apakah boleh dikombinasi dengan herbal? Saya tadi sudah jelaskan boleh gitu. Khusus untuk yang insulin dikombinasi dengan herbal, saya sarankan pertama adalah dimulai dari dosis yang kecil insulinnya. Maksudnya unitnya itu jangan terlalu tinggi, terus nanti dikombinasi dengan herbal. Lalu coba 4 jam setelah kombinasi itu, sebelumnya dicek dulu gula darahnya. Terus disuntik insulin, terus mengkonsumsi herbal bersamaan ya berarti. Terus 4 jam itu dicek berapa persen penurunannya. Ya, apakah dengan cara seperti itu kemudian ada pengaruh dampak penurunan, misalkan, itu harus diamati. Jadi istilahnya kita mencari titik optimasi antara dosis dan jenis herbalnya dengan unit insulin yang disuntikkan, gitu ya. Dan itu valid untuk diulang. Diulang itu maksudnya misalkan minggu ini sudah pakai dosis itu, nanti minggu depan dicek lagi dengan unit yang diubah. Kemudian minggu depannya dan seterusnya sampai kita mendapatkan pola unit terkecil dengan jenis atau herbal yang pemakaiannya setidaknya dalam sehari itu 2 kali atau 3 kali, maka kadar gula darah kita terkontrol di bawah 150. Itu berarti bagus kombinasi dari suntik insulin dengan herbal. Jadi dia tidak langsung asal-asalan gitu. Karena asal-asalan misalkan udah nyuntik terus konsumsi herbal, lalu nggak usah konsumsi herbal, insulin aja itu bisa ngedrop kok tadi kejadian tadi. Apalagi ini mau dikombinasikan. Nah, oleh karena itu terapi-terapi kombinasi ini harus benar-benar didasarkan yang disebut berbasis individu. Individu itu maksudnya unit suntikan insulin dengan jenis herbal dan dosisnya itu tidak berlaku bagi orang lain atau secara umum. Tapi dia berlaku hanya untuk dirinya. Karena faktornya nanti banyak, variasi genetik, pola makan, stres, kelelahan, itu semuanya akan mempengaruhi. Seperti itu Mbak Rana. Baik, terima kasih Pak Kin. Selanjutnya, untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, nanti kita bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp Tanya Herbal. Nah, beranjak ke acara selanjutnya yang tadi sudah banyak banget yang ditanyain ya teman-teman semua. Ada nggak sih solusi herbalnya seperti apa sih? Ini akan aku share produknya. Jadi setelah konsultasi bersama tim Tanya Herbal ya, nanti teman-teman di sini akan kami memberikan rekomendasi herbalnya. Di sini akan saya berikan untuk promo spesial webinar. Di sini ada produk yang namanya Naturmin. Naturmin ini yang diperuntukkan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh penderita diabetes ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kin bahwa ada herbalnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Nih, berikut produknya. Di sini kita
menawarkan dari Basic Naturmin dengan promo spesial webinar ya. Nah, kemudian bagaimana jika diabetes tersebut dibilang sudah cukup parah atau keluhannya itu sudah parah. Nanti kita akan tambahkan topping atau booster ya, booster untuk penguatnya. Jadi di sini ada paket per 14 hari dan 30 hari. Jadi kita akan memberikan rekomendasi produk ya. Jadi paket 14 hari ini berisikan tentang 1 box Naturmin dan 2 racikan herbal atau booster atau yang tadi dibahas itu kita sebut topping seperti itu ya. Nah, untuk paket 30 hari itu kita berikan 2 Naturmin dan 4 booster atau toppingnya. Seperti itu. Jadi bagaimana kami menentukan siapa yang harus pakai racikan herbal atau yang tidak gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari hasil konsultasi. Nanti format konsultasinya akan dikirim di grup. Buat teman-teman yang sudah join di grup nanti akan di-share di situ ya. Dan untuk pelayanan konsultasi itu dibuka di hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 16 sampai jam 4 sore. Seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada produk Herbiviati. Di sini produknya itu teh herbal ya yang diseduh. Jadi dalamnya itu seperti kantong teh ya. Ini gunanya itu untuk mengencerkan kadar gula ya, gula darah seperti itu. Ya, di sini juga sama kami menawarkan promo spesial webinar khusus untuk teman-teman yang mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Bisa nanti kita share lagi untuk promo spesial ini di grup dan kita akan membuka sesi konsultasi kesehatan. Dan konsultasi ini gratis ya, teman-teman. Jadi perlu ditekankan bahwa konsultasinya gratis dan nanti kita akan memberikan rekomendasi untuk herbalnya seperti apa yang cocok sesuai dengan keluhan masing-masing karena seperti yang kita tahu bahwa keluhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita akan memberikan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya seperti itu. Baik, sebelum kita tutup acaranya, mungkin akan ada sepatah dua patah kata sebagai penutup acara kita pada malam hari ini dari Pak Kin. Dan setelah ini akan ada pengumuman giveaway. Siapa yang sudah menunggu-nunggu, yang sudah ikutan giveaway-nya, nanti kita akan adakan spin. Jadi kita spin ya untuk pemenang-pemenangnya. Siapa nanti aku juga nggak tahu nih, belum tahu siapa kira-kira pemenangnya. Nanti kita spin dan bacakan komentar di Instagramnya seperti itu ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman sambil menunggu Pak Kintoko bergabung kembali? Barangkali, aduh aku udah gak sabar banget nih pengumuman giveaway-nya. Ya, sabar. Nanti kita spin ya. Kita lakukan spin. Siapakah pemenangnya? Kita saksikan sebentar lagi. Lumayan loh, dapat voucher token listrik nih buat ibu-ibu ya kan. Buat bapak-bapak juga biar makin disayang sama istri ya kan. Dapat kesempatan voucher token listrik sebesar 50.000. Wah, lumayan sekali. Baik, pada Pak Kintoko bisa bergabung kembali. Ya, Assalamualaikum, Mbak Ratna. Ya, waalaikumsalam. Ya, Mbak, saya masih standby, Mbak.
Halo, saya masih standby, Mbak. Iya, bisa diaktifkan kameranya, Pak. Kebetulan di sini mati. Halo, Mbak. Ya, iya, Pak. Oh, ini beda. Ya. Ya, baik, Pak. Barangkali ada kata-kata penutup, Pak, untuk Ya. Zoominar kita pada hari ini. Silahkan. Baik. Bapak Ibu, jadi saya sampaikan ya, kalau diabetes itu dikendalikan dengan baik, ya artinya faktor yang harus diperhatikan lebih utama adalah gaya hidup, ya lifestyle, termasuk makan, asupan makan dan sebagainya itu memang harus dipilih ya yang indeks glikemiknya rendah gitu ya. Satu sisi juga mengatur pikiran kita ya, kemudian apa namanya pekerjaan atau kelelahan, tingkat kelelahan kita. Saya kira dengan cara seperti itu, insya Allah ya itu bisa mencegah daripada komplikasi gitu. Nah, adapun kemudian menurunkan kadar gula darahnya di bawah normal itu bisa menggunakan pendekatan suplementasi dengan herbal atau terpaksanya itu bisa dikombinasikan gitu, terapi antara herbal dengan sintetik, dengan catatan harus dilakukan optimasi dulu atau trial untuk menentukan dosis yang tepat dari kombinasi keduanya. Saya kira dengan cara seperti itu insya Allah tidak terjadi yang namanya komplikasi gitu, yaitu secara periodik setidaknya 3-6 bulan sekali dicek HbA1c-nya. Jadi HbA1c itu jangan dicek secara jangka pendek ya, karena pengaruh signifikan penurunan itu baru kelihatan dalam rentang 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan Mbak Ratna dan Bapak Ibu agar kita bisa tercegah dari komplikasinya dan jangan terlalu upaya untuk terus menjaga agar penyakit diabetesnya itu tidak menjadi komplikasi. Demikian Mbak Rana, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Kintoko yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman webinar pemenang giveaway pada malam hari ini. Aku bakal share nih. Di sini sudah ada beberapa nama yang masuk yang sudah ikutan ya. Siapakah kira-kira pemenangnya? Baiklah, akan kita mulai untuk di spin. Udah. Selamat kepada @lubis Niesa. Oke, selamat. Nanti akan langsung dihubungi ya. Selanjutnya, pemenang kedua. Karena kita di sini ada 2 kesempatan untuk 2 orang pemenang voucher token listrik sebesar Rp50.000. Baik, langsung saja untuk pemenang yang kedua jatuh kepada siapa ya? Ya. Baik, selamat untuk Kak Liztia Rizka. Boleh dicatat dulu. Bantu dicatat siapa tadi pemenangnya. Yang pertama tadi Kak Lubis,
Yang kedua itu ada Kak Liztia. Baik, terima kasih untuk teman-teman ya. Selamat juga buat teman-teman yang sudah memenangkan giveaway kita pada malam hari ini, luar biasa sekali. Dan buat teman-teman yang belum dapat, yang belum menang, jangan sedih. Insya Allah nanti akan diadakan lagi giveaway lainnya. Tetap makanya di follow dulu Instagramnya, save dulu nomor aku, join dulu di grup Tanya Herbal supaya lebih update ya. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Luar biasa. Semoga teman-teman bisa selalu diberikan kesehatan, ilmunya bermanfaat nih pada malam hari ini ya. Dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, aku tunggu ya buat teman-teman yang mau konsultasi. Aku tunggu konsultasinya yang akan kita berikan pelayanan pada besok hari dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi buat teman-teman langsung aja ya, langsung konsultasi yang akan formatnya dikirimkan di grup Tanya Herbal. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta dan pemateri pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perilaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.